Hai pemirsa, jumpa lagi dalam Jurnal Barata bersama saya Angga Mardiansyah. Benci tapi butuh, demikianlah kalimat yang tepat untuk menggambarkan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Gambaran ini setidaknya mengisyaratkan jika ternyata ketegangan politik antar kedua negara tidak mengganggu keharmonisan keduanya di bidang ekonomi. Sampai saat ini, Amerika Serikat diketahui masih mengimpor barang dan jasa dari Tiongkok, begitu pula sebaliknya. Amerika Serikat bahkan masih setia menempatkan Tiongkok sebagai mitra utamanya. Kita lihat saja dari grafik perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2022 lalu mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Menurut data Biro Analis Ekonomi atau BEA, Departemen Perdagangan Amerika Serikat, bahwa hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menciptakan perputaran uang lebih dari 690,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Dengan rincian sebanyak 153,8 miliar dolar Amerika Serikat dari ekspor, sedangkan 536,7 miliar dolar Amerika Serikat dari impor. Selain itu, meski Amerika Serikat pada Desember lalu diketahui mengalami surplus perdagangan dengan beberapa negara di Amerika Selatan Belanda, Inggris, Australia, Hong Kong, Belgia, Brazil, dan Singapura, namun nyatanya Amerika Serikat harus rela menelan pil pahit defisit dengan Tiongkok. Defisitnya bahkan meningkat 3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 22,8 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2022 lalu. Ekspor ke Tiongkok bahkan terpantau menurun 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 12,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, impor dari Tiongkok meningkat 2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 35,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jika dilihat secara tahunan pun demikian di mana aktivitas ekspor impor dengan Tiongkok selama tahun 2022 menyebabkan neraca perdagangan Amerika Serikat defisit hingga 382,9 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari 29,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 8,3% dibanding tahun sebelumnya. Meski ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok pada tahun 2022 naik 2,4 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 153,8 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada faktanya, impor dari Tiongkok juga meningkat lebih tinggi, yakni senilai 31,8 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 536,8 miliar dolar Amerika Serikat. Itu berarti secara keseluruhan total defisit neraca perdagangan Amerika Serikat mencapai 948,1 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 100,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 12,2% pada tahun lalu. Defisit yang nyaris menyentuh 1 triliun dolar Amerika Serikat ini telah menjadi rekor baru bagi Amerika Serikat. Dengan demikian, data tadi membuktikan bahwa Amerika Serikat ternyata masih jauh dari mampu untuk lepas dari produk dan jasa made in Tiongkok. Washington juga kewalahan mengubah perilaku konsumsi dan membujuk korporasi multinasional atau swasta agar memutus hubungan dengan Beijing. Bahkan ketika telah menerapkan berbagai pembatasan dan meningkatkan tarif sejak era Presiden Trump. Ashley Jetelis dalam uraiannya yang berjudul Kembalinya Persaingan Strategis Amerika Serikat-Tiongkok yang terdapat dalam buku Strategic Asia 2020, Persaingan Amerika Serikat-Tiongkok untuk Pengaruh Global, bahwasanya sebelum era Presiden Trump, Amerika Serikat cenderung bermain aman. Namun sejak Presiden Trump berkuasa, dirinya lantas membuka tirai perselisihan dengan Tiongkok sehingga menjadi terang benderang. Di era Presiden Trump inilah Amerika Serikat mengakui Tiongkok telah berkembang pesat hingga bertransformasi menjadi pesaing strategisnya. Padahal sebelumnya Amerika Serikat lebih menempatkan Tiongkok sebagai mitra strategisnya. Lantas, akankah hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok di era Presiden Biden membaik? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa LKS-nya. Like, komen, dan subscribe Barata Online. Jurnal Barata. Ya,
Sebenarnya persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok ini sudah terjadi secara terselubung ya sejak beberapa dekade terakhir, termasuk di era Presiden George W. Bush dan Presiden Barack Obama. Namun Amerika Serikat enggan mengungkapkannya secara terbuka. Partai PKT Tiongkok sangat menyadari hal tersebut, makanya PKT tak pernah percaya pada gagasan rekonsiliasi dengan Amerika Serikat. Mereka menganggap semuanya hanya penyesuaian taktik. Buktinya, warisan Presiden Trump tetap dipertahankan oleh Presiden Joe Biden. Parahnya lagi, di tangan Presiden Joe Biden, gelora unilateralisme dan proteksionisme malah semakin membara. Presiden Biden bahkan tak segan-segan menargetkan Tiongkok sebagai sasaran utama kebijakan ekonominya. Pembatasan demi pembatasan membuat jumlah perusahaan yang masuk daftar hitam terus-menerus bertambah. Bahkan hanya setelah 3 bulan menjabat pada tahun 2021, Presiden Biden telah mengusir 5 perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu Huawei Technology, ZTE Corporation, Hiteria Communication, Hikvision Digital Technology, dan Dahua Technology. Presiden Biden optimis ya, Amerika Serikat bisa menerapkan decoupling sehingga lepas sepenuhnya dari segala produk dan jasa asal Tiongkok. Peningkatan fasilitas manufaktur domestik serta diversifikasi rantai pasok diyakini mampu mewujudkan itu. Ya, nampaknya kebencian Amerika Serikat terhadap Tiongkok ini sangat didasari oleh ketidakinginan mereka menerima Tiongkok yang telah berhasil menjelma menjadi kekuatan baru dan berdiri menantang kedikdayaan Amerika Serikat sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978. Apalagi sejak tahun 2010, negara dengan populasi sebanyak 1,4 miliar tersebut secara resmi menggeser posisi Jepang di peringkat kedua negara ekonomi terbesar dunia, semakin membuat Amerika Serikat ketakutan. Disangkanya mungkin bisa seperti Jepang ya, alih-alih kebijakan politik Tiongkok justru cenderung bergesekan dengan Amerika Serikat. Bahkan belakangan, Tiongkok juga menolak ajakan untuk mengecam operasi militer Rusia di Ukraina. Tiongkok tentu saja lebih memilih tak ikut campur urusan tetangga yang secara historis lah ya dan ideologi lah lebih dekat dengannya tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat tak terbiasa dengan penolakan. Mereka pun akhirnya membalas dengan menyentuh luka lama di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi dengan berani mengunjungi Taiwan untuk memprovokasi Tiongkok Taiwan pada Agustus tahun lalu. Ya, tentu saja kunjungan ini menyulut amarah Tiongkok, namun Tiongkok tetap menahan diri. Selama pemerintahan Joe Biden, terdapat beberapa kali momen penting menyangkut hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kontak di antara kepala negara tentu saja menjadi awal hubungan bagi sang presiden baru. Meski sudah dilantik sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat pada Januari 2021, Presiden Biden diketahui baru menelpon Presiden Xi Jinping saat perayaan Imlek kala itu. Pasang surut hubungan diplomatik keduanya terus berlanjut hingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menjadwalkan kunjungan ke Beijing pada awal Februari 2023. Rencana Blinken semula menjadi angin segar bagi liberalis yang sedang terombang-ambing di tengah ancaman deglobalisasi. Akan tetapi rencana itu tiba-tiba batal lantaran Amerika Serikat mengambil keputusan mendadak menyusul keberadaan balon-balon udara Tiongkok di wilayah mereka. Amerika Serikat pun memainkan drama dengan menuding balon-balon tersebut sebagai bagian dari praktik spionase alias mata-mata. Presiden Biden lantas menyinggung Tiongkok dalam pidato kenegaraan di ruang DPR Amerika Serikat. Bahwasanya dia mengatakan dia telah menjelaskan kepada Presiden Xi Jinping bahwa pihak dari Amerika Serikat mencari persaingan, bukan konflik. Hari ini Amerika Serikat berada di posisi terkuat dalam beberapa dekade untuk bersaing dengan Tiongkok atau siapapun di dunia. Presiden Biden pun meyakinkan Kongres ya bahwa kerjasama dengan Tiongkok yang terus terjadi sampai sekarang merupakan bagian dari komitmennya memajukan kepentingan Amerika Serikat. Namun, jika Tiongkok mengancam kedaulatan negaranya, maka dirinya akan bertindak untuk melindungi negaranya. Mendengar hal tersebut, Tiongkok pun tidak tinggal diam. Presiden Xi Jinping di sela-sela pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Beijing mengatakan bahwa pembangunan bukan hanya hak beberapa negara,
Meski dirinya tak secara spesifik yang menyebut nama negara, namun jelas bahwa yang dimaksud adalah kritik sekaligus respon terhadap Amerika Serikat. Presidensi kemudian menguliti perilaku buruk Amerika Serikat dalam tatanan dunia internasional, termasuk terlibat dalam konfrontasi ideologis, bahkan dalam hal persenjataan. Presiden ke-7 Republik Rakyat Tiongkok ini juga menuding Amerika Serikat kerap mengekang dan menekan perkembangan negara lain. Ia juga tidak lupa menyentil sikap konyol kompetitor yang secara terang-terangan meminta negara lain untuk memihak dalam persoalan Rusia-Ukraina. Semua tindakan itu menurut Presiden Xi Jinping adalah hegemoni yang tidak populer. Presidensi lantas berjanji pemerintahannya akan dengan tegas menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya untuk menegakkan keadilan internasional. Oke, itu dia pemirsa Jurnal Barata kali ini. Saya Angga Mardiansyah. Terima kasih, sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.